Gawat, Kim Jong-un panggil semua perwira tinggi militer Korea Utara. Ada apa? Benarkah berhubungan dengan ancaman Korea Selatan yang akan memberikan hukuman mati pada adiknya? Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, memanggil seluruh perwira tinggi Tentara Rakyat Korea atau KPA untuk membahas langkah terkait ketegangan dengan Korea Selatan. Hubungan dua negara di semenanjung Korea kembali memanas dalam 3 bulan terakhir. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari kantor berita Korea Utara KCNA atau Korea Central News Agency, Kim mengatakan dan dia mengadakan pertemuan skala besar bersama Komisi Militer Pusat Komite Sentral Partai Buruh Korea Utara pada Sabtu 18 Juli 2020. Pertemuan ini digagas Kim untuk membahas sejumlah rencana pencegahan terkait potensi ancaman militer Korea Selatan. Pertemuan skala besar membahas masalah-masalah utama untuk lebih lanjut meningkatkan pencegahan perang negara dan menangani potensi ancaman militer, bunyi laporan KCNA. Sementara itu, menurut laporan lain yang dikutip Viva Militer dari Sputnik News, Kim juga disebut menandatangani sejumlah dokumen terkait dengan produksi militer Korea Utara. Hal ini diketahui setelah Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Jenderal Purnawirawan Ri Byong Chol menyodorkan dokumen-dokumen tersebut. Pada akhir Juni lalu, Kim juga mengadakan pertemuan awal dengan Komisi Militer Pusat pasca ledakan kantor penghubung bersama di kota perbatasan Kaesong 16 Juni lalu. Meski menolak tuduhan itu, Korea Selatan tetap yakin bahwa Korea Utara lah yang telah meledakkan kantor itu. Di sisi lain, Korea Utara mengetahui ada aksi spionase di perbatasan yang dilakukan Korea Selatan. Sejumlah selebaran anti Korea Utara ditemukan di sejumlah wilayah perbatasan dan membuat Kim murka. Bulan lalu, adik Kim yang juga menjabat sebagai Wakil Direktur Pertama Departemen Partai Buruh Korea Utara atau WPK sempat menebar ancaman kepada Korea Selatan. Ancaman dilontarkan Yojong setelah mengetahui semakin maraknya aksi spionase dan protes yang dilakukan oleh para pembelot Korea Utara yang lari ke Korea Selatan. Sementara itu, buntut ledakan kantor penghubung, adik Kim Jong-un bakal diselidiki oleh Korea Selatan. Jaksa penuntut Korea Selatan membuka penyelidikan terhadap adik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yaitu Kim Yo-jong. Investigasi digelar buntut keputusan yang meledakkan kantor perwakilan antar dua Korea yang berlokasi di Kaesong pada Juni lalu. Keputusan itu bisa jadi akan menimbulkan kemarahan Korea Utara yang sudah sering mengecam Korea Selatan, termasuk hinaan kepada Presiden Moon Jae-in. Juru bicara Jaksa Distrik Sentral Seoul menyatakan mereka menerima laporan untuk menginvestigasi Kim Yo-jong dari pengacara ibu kota. Semua terjadi setelah pada Juni kantor perwakilan Kaesong dihancurkan beberapa hari setelah Kim adik menyatakan bangunan tak berguna itu bakal tinggal sejarah. Sebelum penghancuran, Pyongyang melontarkan serangkaian kecaman buntut kegiatan para pembelot di perbatasan Korea Selatan. Dilansir dari AFP pada Kamis 16 Juli 2020 lalu. Korea Utara menyesalkan sikap tetangganya itu yang dianggap membiarkan pembangkang mengirim pesan propaganda di mana salah satunya berisi hinaan bagi Kim. Tensi semakin memanas setelah Korea Utara mengancam bakal mengerahkan militer ke perbatasan, meski pada akhirnya mereka membatalkannya. Laporan dari pengacara Lee Kyung-jae menyatakan bangunan yang dihancurkan Korea Utara dibangun dan didanai oleh pemerintah negeri Ginseng. Kim menggunakan peledak untuk menghancurkan pembangunan dan juga bangunan misi kuasi diplomatik Korea Selatan yang melayani kepentingan publik, terang Lee dalam laporannya. Selain Kim Yo-jong, Lee juga melayangkan laporan kepada Park Jong-chon selaku Ketua Staf Jenderal Negara yang menganut ideologi Juche tersebut. Berdasarkan hukum Korea Selatan, Lee menekankan menghancurkan bangunan dengan peledak dan mengganggu kedamaian hukumannya adalah mati atau 7 tahun penjara.
Hukuman mati masih diterapkan oleh negara ginseng, meski pemerintah setempat belum mengeksekusi siapapun sejak tahun 1997 silam. Secara teori tentu mustahil bagi Seoul untuk menangkap Kim Adik atau Park dan kemudian menghadapkannya ke pengadilan selatan. Tetapi seperti dilansir Yonhap, Lee mengatakan dia ingin memberitahukan kepada rakyat Korea Utara kemunafikan yang dilakukan pemimpinnya. Pengumuman tersebut berselang sepekan setelah pengadilan Korea Selatan memerintahkan para petinggi Korea Utara membayar kompensasi bagi tahanan perang yang mendekam di negaranya. Relasi dua Korea tumbang buntut kolapsnya pertemuan Kim Jong-un dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Hanoi, Vietnam pada Februari 2019. Diketahui sebelumnya, adik Kim Jong-un sosok di balik memanasnya relasi Korea Selatan dan juga Korea Utara. Dalam 2 pekan terakhir, tensi antara Korea Utara dan Korea Selatan begitu menghangat buntut aktivitas dari pembelot Korea Utara di perbatasan. Puncaknya adalah pada Selasa 16 Juni 2020 lalu. Kementerian Unifikasi Korea Selatan menyatakan bahwa tetangganya itu meledakkan kantor perwakilan di Kaesong. Adalah Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang menjadi sosok di balik memanasnya tensi Korea Utara dan Korea Selatan. Dalam pernyataannya Sabtu 13 Juni 2020, Kim Adik meninstruksikan militer untuk bertindak dengan mengklaim menggunakan hak yang diberikan Kim Jong-un, partai dan juga negara. Ucapan tersebut direspon militer dengan mengatakan mereka mengkaji berbagai opsi termasuk mengerahkan pasukan ke perbatasan. Harian Chosun Ilbo memberitakan Seoul mendeteksi tentara Korea Utara melakukan latihan menembak di dekat zona demilitarisasi. Pihak negeri ginseng khawatir negara tetangganya itu akan mengerahkan kapal perang ke wilayah perbatasan dengan menyaru sebagai kapal nelayan. Apalagi seperti diwartakan Nikkei Asian Review, saat ini musim perburuan kepiting biru di Laut Kuning tengah mencapai puncaknya. Adik Kim Jong-un itu juga yang menginstruksikan agar kantor perwakilan dua negara, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan yang terletak di Kaesong, diratakan menjadi debu. Saya pikir ini sudah waktunya untuk memutuskan hubungan dengan pemerintahan Korea Selatan, kata Kim Yo Jong yang dikutip dari media setempat. Berbagai ancaman yang dilontarkan Kim Adik terjadi karena dia gusar dengan para pembelot yang beraksi di perbatasan dua Korea. Para pembelot Korea Utara itu sering mengirim barang seperti USB berisi drama Korea Selatan, uang pecahan $1 dan pamflet melalui balon. Pamflet yang biasanya disebar oleh para pembangkang Korea Utara melalui balon tersebut berisi kritikan untuk Kim Jong-un, mulai dari tudingan pelanggaran hak asasi manusia hingga ambisi nuklir. Negeri ginseng bukannya tidak paham dengan tetangga sekaligus musuhnya itu. Mereka mengumumkan bakal menindak tegas para pembelot tersebut. Seoul mengancam bakal menuntut kelompok pembelot yang tetap menerbangkan balon ke perbatasan Korea Utara pada 25 Juni mendatang. Selain itu, Presiden Moon Jae-in sudah menyerukan agar kedua belah pihak menghormati deklarasi Panmunjom 2 tahun lalu. Perjanjian yang dia dan Kim Jong-un tanda tangani bertujuan menciptakan perdamaian dan juga kemakmuran di semenanjung Korea. Namun sikap adik Kim Jong-un yaitu Kim Yo Jong yang terus menebarkan ancaman membuat Seoul menggelar pertemuan darurat pada Minggu waktu setempat pada 14 Juni 2020 lalu. Angkatan bersenjata revolusioner kami yang tak terkalahkan akan mengambil tindakan tegas, koar Korea Utara melalui harian Rodon Singmun. Kini bagaimana nasib Korea Utara dan Korea Selatan? Seperti diketahui, nasib kedua negara ini masih dalam keadaan gencatan senjata. Akankah Korea Utara dan Korea Selatan kembali memulai perangnya seperti dahulu kala? Kita harap tidak.